Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta Bapak dan Ibu pengawas, perkenalkan nama saya Putri Sahara dari Madrasah Ibtidaiyah Arido Petukangan Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini Rabu 14 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pembelajaran akidah akhlak dengan materi akhlak yang baik terhadap hewan dan tumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sudah sarapan? Sudah. Baik, Ibu akan minta satu anak. Tolong dibimbing ketua kelasnya Banyu, silakan. Udah. Berdoa dimulai. Ada bajunya dirapikan, yang masih keluar bajunya silakan dirapikan kembali. Selanjutnya silakan keluarkan alat tulis sebelum kita akan nantinya memulai diskusi. Ya, alat tulisnya sudah dirapikan? Baik, mari anak-anak sebelum kita mulai belajar kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Nyanyikan ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita mulai pembelajaran ini agar lebih semangat, sama-sama kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat semua ya? Sudah bisa kita mulai pembelajaran kali ini? Sudah. Allah sudah bisa. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang akhlak yang baik terhadap hewan dan hewan dan tumbuhan itu kamu pasti sudah tahu. Hewan-hewan apa saja dan tumbuhan apa saja kalian pasti sering mengetahuinya ya. Nah, coba kelompok yang perempuan bisa sebutkan tumbuhan apa saja yang ada di rumah kalian. Bunga mawar, apalagi? Ada, betul. Nah, kalau lagi melati, kalau yang laki-laki apa saja? Contohnya
hidup berdampingan dengan manusia. Biasanya Banyak sekali ya hal yang bisa kita lakukan karena banyak hewan dan tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk hidup kita ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuannya adalah kalian semakin sayang, semakin menjaga hewan dan tumbuhan agar dapat hidup berdampingan dengan manusia. Seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh menjadi manusia. Kita kan ini manusia. Manusia itu apa sih? Khalifah. Khalifah itu maksudnya adalah utusan, pengurus di dunia ini. Kita tidak boleh egois. Karena kita manusia sesuka kita aja. Misalkan ada di taman kita ketemu sama tumbuhan, kita cabut aja. Itu boleh tidak? Tidak. Tujuannya. Ibu tahu kalian itu sudah baik, sudah bisa merawat hewan dan tumbuhan dengan baik. Pasti tidak ada, mudah-mudahan tidak ada kalau hewan dan tumbuhan. Misalkan ada hewan yang lewat, tiba-tiba kita tendang, gitu. Boleh atau tidak? Tidak. Yakin kalian sudah dapat berbuat baik seperti itu. Tapi kita ulangi lagi sebagai pengingat ya, agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Menyayangi jadi mencoba Ibu akan bertanya kepada kalian. Dalam Islam, kita ini kan orang Islam ya. Islam itu hukumnya air liur anjing itu najis mubalaghah. Ya, najis yang sangat besar. Tapi walaupun anjing ini dia najis mubalaghah, kita tetap memiliki kewajiban untuk menyayangi hewan tersebut. Caranya gimana? Bukan, tidak perlu dipelihara. Caranya adalah cukup ketika ada hewan tersebut, kita jangan menyakiti. Jadi jangan mentang-mentang, Bu, ada anjing, kita timpuk aja atau kita kita pukul saja. Jangan. Tapi terus kalau kita sayangi dengan apa ya, tidak mengganggu hewan tersebut. Itu ya. Nah, ada lagi nih, contoh apa? Kucing. Kalau kucing rata-rata orang sayang ya sama kucing. Lalu apa lagi nih ya? Ini di peternakan ya. Ya, di peternakan banyak hewan atau tumbuhan yang diurus sengaja di peternakan atau misalkan pertanian seperti itu ya. Kita bisa lihat contoh-contohnya. Selanjutnya, nah ini dengan kita, coba kamu lihat nih, walaupun gambarnya kartu ini kelihatan nggak apa ini? Orang sedang menanam. Menanam itu adalah salah satu bentuk dari kita menyayangi tumbuhan. Jadi ketika di rumah kalian orang tuanya itu menanam tumbuhan, merawat tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat ya, itu adalah salah satu contoh atau bentuk kita menyayangi tumbuhan. Karena tumbuhan itu selain bermanfaat sekali untuk diri kita sendiri, itu juga bermanfaat untuk alam. Tumbuhan menghasilkan apa sih? Air. Iya, air, betul. Tumbuhan itu menyerap air. Makanya kalau banyak tumbuhan di sekitar kita, insya Allah kita terlindung atau terhindar dari banjir seperti itu ya. Selanjutnya, nah kita lihat berita. Kamu bisa menyimak ya, perhatikan di sini. Tumbuhan secara berlebihan, contohnya apa? Ada yang bisa memberi contoh tidak? Memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan, boleh kan? Boleh tidak sih kita memanfaatkan tumbuhan? Boleh. Ya boleh-boleh aja, tapi kalau berlebihan contohnya bentuk dari memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan itu betul, menebang pohon secara berlebihan biasanya kita temukan di mana? Di hutan. Betul sekali. Hutan itu kan memiliki pohon yang besar-besar ya, pohon yang sangat besar. Nah, pohon besar itu dia harus memiliki waktu tumbuh berapa lama kira-kira? Iya, bahkan ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai 20 tahun, butuh waktu lama. Tapi ketika manusia, kalau dia sifatnya serakah, dia akan menebang pohon tersebut, kemudian apa? Dibiarkan. Itu adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. Baiknya bagaimana sih? Sebenarnya kita boleh tidak sih menebang pohon hutan? Boleh. Kita manfaatkan kan kayunya untuk apapun itu. Tapi yang tidak boleh apa?
setelah ditebak ditinggal saja. Harusnya bagaimana? Menanam kembali itu disebut dengan apa? Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalian nanti misalkan suatu saat kalau sudah besar, kalian jadi pengusaha, misalkan pengusaha lemari kayu atau misalkan mebel, furniture dan lain sebagainya, terapkan ilmu itu. Jadi ketika kalian menebang hutan, kamu mengambil satu pohon, maka kamu harus menanam kembali. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai hutan menjadi gundul. Banyak sekali tuh berita-beritanya kan, rusak tumbuhan, jadi akibatnya jadi banjir. Ada lagi ketika hewan. Coba kita lihat sekarang ya berita tentang hewan. Apa yang terbaru yang kalian tahu berita tentang hewan? Apa coba? Nanti ibu akan publik di sini. Apa? Kemarin yang paling terupdate, yang paling terbaru apa? Tentang taman safari. Terus kalian lihat ya, hewan di taman safari. Menurut kalian itu bagaimana hewannya? Keadaannya? Disiksa. Iya. Sirkus ya, sirkus lah apalah di taman safari ini kondisi hewannya walaupun memang banyak yang terawat, tapi sebagian besar mereka itu apa? Terkurung, tersiksa. Ada yang pernah taman safari di sini? Ada yang itu pun pernah. Jadi apa namanya salah. Seperti misalkan contohnya, nah ini di taman safari itu banyak ya yang singa-singanya ya kurus, terus ada juga apa namanya sapinya, banyak yang walaupun mereka terawat tapi kan namanya hewan disuruh sesuatu pasti dia akan di apa? Ada yang disetrum gitu ya, ada yang dipaksa, ada yang apa? Dicambuk seperti itu. Nah, itu adalah salah satu hal yang tidak baik yang kemarin baru saja kita temukan. Apalagi kalau hewan tersebut adalah hewan langka, sebaiknya kita tidak boleh memelihara, apalagi mengkonsumsi hewan langka. Ini contohnya di taman safari. Banyak hewan-hewan kalau kamu lihat, apalagi contohnya hewan sirkus, apa lumba-lumba. Kamu tahu lumba-lumba kan? Nah, lumba-lumba itu bagaimana? Kalau di kolam, dia itu tersiksa sekali. Karena lumba-lumba itu dia kan memiliki apa sih bahasanya itu radar ya, yang berkomunikasi. Nah, ketika dia berada di lingkungan yang kecil, dia itu seperti tersiksa. Karena kan harusnya dia bisa berkomunikasi jarak jauh. Dia bisa stres. Karena lumba-lumba biasanya kalau dia di lingkungannya di lautan dia bisa hidup sampai puluhan tahun. Tapi ketika dia di sirkus atau dengan manusia hidupnya paling bertahan 10 sampai paling lama 10 tahun sampai belasan tahun. Karena apa ya? Karena bukan lingkungannya seperti itu. Ya. Oke, sampai sini kita akan berdiskusi. Nah, ibu akan meminta kalian membagi dua kelompok. Ini sudah dua kelompok ya. Ada kelompok hewan dan ada kelompok tumbuhan. Kalian berdiskusi tapi tetap menulis masing-masing hasil dari diskusi. Silakan keluarkan alat tulisnya. Ibu akan bagikan ya. Boleh di teman. Ya, silakan kalian berdiskusi. Kemudian nanti ibu akan meminta perwakilan ya untuk maju dan menyampaikan hasil diskusi. Ya, boleh ini berdiskusi dengan temannya.
yang dipakai untuk pertunjukan. Nah, dong. Penyebaran sama tambah supaya sirkus tidak berkembang. Awalnya dulu kalau peran kalian bagaimana dengan cara beraktivasi apa bagaimana diskusinya sudah selesai? Kira-kira siapa yang mau maju terlebih dahulu? Ya, ada yang mau terlebih dahulu? Baik, kita akan tentukan dengan game. Namanya ada yang tahu game apa ini? Iya, ini kita akan paskan nama kelompok kalian terlebih dahulu. Siapa namanya? Lawan dan siapa? Boy. Kenapa namanya kelas boy? Lihat bisa lihat. Baik, kita lihat ya. Siapa yang makan? Rasanya menjadi seperti batu ya. Kita mulai sama-sama perhatikan siapa terlebih dahulu yang akan maju. Siapa yang menangnya? Ya. Ya, silakan maju ke Rastaboy. Ya, silakan. Dibacakan hasil diskusinya bagaimana? 1. Bagaimana pendapat kalian tentang sirkus yang menampilkan hewan di dalamnya? Kemungkinan hewan yang dipakai untuk pertunjukan sirkus akan merasa tersakiti atau tersiksa karena mereka dipaksa untuk melakukan pertunjukan sirkus. Ya, baik. Lanjut. Sekarang boleh gantian temannya. Dua, bagaimana cara agar mengurangi pertunjukan sirkus yang menampilkan hewan? Dengan cara tidak menonton pertunjukan sirkus agar pertunjukan sirkus tidak berkembang. Ya, lanjut. Pertanyaan satu lagi. Silakan nanti boleh menanggapi ya kelompok mawar ya. Menurut
kalian, apakah pertunjukan sirkus merupakan salah satu perilaku buruk terhadap hewan? Ya, karena hewan disiksa atau dipaksa untuk melakukan pertunjukan sirkus dengan cara tidak baik. Iya, baik. Terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya. Bagaimana kelompok mawar, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya kepada kelompok Starboy ini? Yes. Sudah cukup ya pembahasannya ya. Baik. Sekarang kelompok mawar boleh maju. Silakan, pertanyaan pertama. Menurut kalian, mengapa sering terjadi banjir di banyak tempat, terutama di kota Jakarta? Karena banyak orang membuang sampah sembarangan dan berkurangnya tumbuhan di sekitar kota Jakarta. Ya, bagus. Lanjut kelompok yang kedua, maju kelompok mawar. Bagaimana cara mengurangi terjadinya banjir? Tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan reboisasi setelah melakukan pembuangan. Ya, selanjutnya bagus. Bagaimana peran kalian sebagai anggota masyarakat untuk mengurangi banjir di lingkungan kalian? Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar. Iya, betul. Ya, kita beri. Ya, jadi setelah kita diskusi kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwasannya dengan kita menjaga lingkungan, kamu tadi tahu apa yang akan kamu lakukan, ya kan? Contohnya dengan apa tadi? Sirkus ya. Sebentar. Ini baru bunyi dia mic-nya. Ya. Ya. Jadi kita matikan dulu sebentar. Iya. Ya. Jadi tadi kalian sudah tentang apa, sirkus yang hologram ya? Ya, menurut kalian bagaimana kalau sirkus hologram itu, apakah tetap menarik atau lebih menarik hewan aslinya? Lebih menarik. Di satu sisi pasti lebih menarik hewan asli ya, karena kan hewan asli itu kita langsung melihat gitu, bahkan kita berkesempatan memegang. Tapi di sisi lain ada dampak negatifnya untuk hewan tersebut ya kan, kasihan dia tersiksa. Tapi dengan hologram tidak beda jauh, kita bisa menyaksikan betapa lucunya hewan tersebut, tapi memang tidak bisa kita saksikan secara langsung. Jadi segala sesuatu itu memang benar ada positif, negatif, ada kurang dan lebihnya. Sama dengan tadi, bagaimana sih cara kita agar mengurangi banjir? Ya dengan cara banyak menanam tumbuhan. Tadi kalian apa jawabannya? Dengan tidak membuang sampah. Membuang sampah sudah pasti ya. Kita harus selalu menjaga lingkungan. Karena kalau tumbuhan itu di lingkungan sekitar kalian sudah tidak ada tumbuhan, pasti akan banyak terjadi hal-hal yang tidak baik. Contohnya banjir, ya kan? Di Jakarta ini terutama sedikit saja hujan, apa yang terjadi? Banjir, becek, banjir seperti itu ya. Baik, setelah ini kita akan tes formatif dan sumatif ya. Ibu akan membagikan kalian. Boleh dioper sama temannya. Dari teman-temannya masing-masing benar-benar. Masing-masing benar-benar. Sudah? Kurang? Kamu baru satu? Hah? Baru bukan. Ini satu ini. Bagian. Sudah satu kelompok. Ini satu. Kasih teman itu. Iya, satu ini. Nah, satu bundel masih sama.
Sudah selesai? Sudah. Ya, boleh silakan dikumpulkan ke depan. Ya, boleh. Dokter saja sama temannya satu orang, satu kelompok perwakilan satu. Satu kelompok perwakilan satu. Ya, semuanya satu kelompok perwakilan satu orang untuk mengumpulkan. Ya, semuanya dikumpulkan ya. Nanti Ibu akan nilai. Sudah? Ya, semuanya dikumpulkan. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang akhlak terhadap hewan dan tumbuhan? Sudah. Apakah kalian mengantuk? Tidak. Alhamdulillah, baik. Minggu depan, Rabu, berarti kita akan berjumpa kembali. Insya Allah kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat. Ya, jadi tolong dipersiapkan materi pembelajarannya di rumah dibaca-baca ya, dan yang tadi kita pelajari juga di rumah silakan diulang. Jadi apa yang dapat kalian ambil pelajaran dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Bahwasanya kita harus selalu apa? Menyayangi, itu poin paling penting. Menyayangi, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Menyayangi semua makhluk Allah, terutama hewan dan tumbuhan. Alhamdulillah. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Tolong dipimpin doa oleh Banyu. Walaupun silakan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita menjadi orang yang solih, solihah, orang yang baik ya. Amin ya robbal alamin. Sama-sama kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung kalian. Baik, kita akhiri. Kalian boleh pulang terlebih dahulu dari yang laki-laki.